Selamat berjumpa lagi para sahabat Kang Eme di channel Beginilah Caranya yang menyampaikan trik dan tips untuk menyelesaikan berbagai persoalan baik dalam dunia akademik maupun dalam hal-hal yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Kami tunggu para sahabat semua. Oke, pada kali ini kita masih tetap berbicara mengenai statistik penelitian dan kita akan berbicara mengenai analisis data. Sahabat-sahabat ketahui bahwa salah satu langkah dalam penelitian kuantitatif setelah kita memperoleh data yang kita butuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data itu sendiri. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting. Analisis data di samping data yang valid dan reliable, analisis data memegang peranan dalam menentukan apakah simpulan yang kita tarik dari penelitian itu merupakan simpulan yang tepat atau tidak. Analisis data itu sendiri merupakan langkah yang akan kita lakukan, namun sebelumnya perlu kita ketahui dulu analisis data itu banyak macamnya, banyak tekniknya, tergantung pada penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itulah, pembicaraan mengenai analisis data akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian ke-1 ini, kita akan mengenal dulu jenis-jenis analisis data secara teoritis. Oke, mari kita lihat analisis data itu sendiri. Pertama, akan kita lihat berdasarkan tujuannya. Tujuannya apa yang akan kita lakukan? Antara lain kita kenal pertama adalah analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Yakni analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel. Masing-masing variabel berdiri sendiri, kita analisis karakteristiknya agar mengenal bagaimana kondisi data yang kita miliki. Penggambaran karakteristik data untuk setiap variabel yang kita teliti merupakan satu langkah yang penting dan kita akan mengenalnya melalui statistik deskriptif. Sedangkan yang kedua adalah analisis data analitik atau sering juga dikenal dengan analisis inferensial. Di sini analisis yang akan kita lakukan bila kita melihat hubungan antar variabel, baik variabel satu dengan variabel yang lain dalam satu kelompok data maupun variabel yang sama dari beberapa kelompok data. Sahabat semua, sekalipun kita akan melakukan analisis analitik karena penelitian kita adalah penelitian inferensial, tapi tetap akan didahului dengan analisis deskriptif. Karena analisis inferensial terlebih dahulu harus diketahui, dikenali sifat dan karakteristik data di masing-masing variabel. Itulah macam analisis data menurut tujuannya. Kemudian analisis data kita bedakan pula berdasarkan metode atau teknik statistik yang digunakan. Ada dua kelompok analisis data berdasarkan
teknik statistik yang kita gunakan, yaitu ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Statistik parametrik ini merupakan analisis statistik yang boleh dikatakan tingkatannya cukup tinggi, akan tetapi syaratnya juga ketat. Pemilihan analisis data apakah menggunakan statistik parametrik atau non parametrik bukan didasarkan atas suka-suka. Jadi jangan begini, saya mau parametrik, saya enggak, mau non parametrik, bukan begitu. Tapi berdasarkan sifat data yang kita miliki. Apabila kita memiliki datanya kontinu, ingat dalam klasifikasi data, terutama berdasarkan pengukurannya, kita mengenal ada data kontinu dan ada data diskrit. Data kontinu meliputi skala data interval dan skala data rasio. Sedangkan diskrit itu adalah data nominal dan data ordinal. Silahkan dilihat kembali video saya mengenai jenis-jenis skala data. Tapi untuk parameter itu tidak sekedar datanya harus kontinu. Di samping ke kontinu, dia juga sampelnya harus besar. Jadi sekalipun data itu kontinu, tapi sampelnya kecil, itu tidak pakai parametrik. Maksud besar kecil itu berapa? Para ahli berbeda-beda. Salah satunya ada yang mengatakan, jadi dikenal dengan teori limited theory. Misalkan dalam buku Sanafiyah Faisal dikatakan bahwa 30 ke atas itu sudah merupakan sampel besar untuk survei. Sedangkan di bawah 30 itu sampel kecil. Bukan hanya itu, di samping datanya kontinu, sampelnya besar, statistik parametrik masih meminta syarat bahwa datanya harus terdistribusi normal. Bagaimana jika data itu datanya diskrit, nominal dan ordinal, kemudian dia sampelnya kecil dan distribusinya tidak normal, maka itu non parametrik. Maksud saya begini, bila datanya kontinu tapi sampelnya kecil, distribusinya tidak normal, ini non parametrik. Jadi begini menganalisisnya. Pertama kita lihat datanya. Apabila datanya itu adalah data kontinu, maka lihat sampelnya besar atau kecil. Apabila datanya kontinu, sampelnya besar, harus dilihat pula distribusi normal. Bagaimana melihat distribusi normal atau tidak? Pada video yang lain kita akan menjelaskannya bagaimana tes normalitas data. Bila data itu diskrit, tentu saja tidak melihat kecil besarnya, tidak melihat normal tidaknya, tapi pakai non parametrik. Namun bila datanya kontinu, sampelnya kecil, non parametrik. Data kontinu, sampel besar, tapi distribusinya tidak normal, itu pun adalah non parametrik. Demikian para sahabat sekalian, macam-macam analisis data kita simpulkan. Berdasarkan tujuannya, kita bisa melakukan analisis deskriptif dan analisis data analitik. Deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel, sedangkan analitik untuk menganalisis antar variabel, baik korelasional maupun komparasi. Sedangkan dari sisi teknisnya, teknik penggunaan metode statistiknya ada statistik parametrik dan non parametrik. Yang ini dipilih berdasarkan kondisi data. Bila datanya kontinu, sampelnya besar dan terdistribusi normal, kita pakai parametrik. Sedangkan bila datanya diskrit atau data kontinu tapi sampel kecil, atau data kontinu distribusinya tidak normal, maka kita pakai non parametrik. Oke para sahabat, kita mulai dengan statistik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif bisa kita lakukan melalui bermacam cara. Bisa kita lakukan melalui distribusi frekuensi, antara lain kita menganalisisnya
melalui tabel distribusi frekuensi, kemudian mungkin tabel silang, mungkin pakai diagram. Di samping itu, statistik deskriptif yang dipergunakan banyak menggunakan ukuran pemusatan data, mean, median, modus, dan ukuran penyebaran data, misalkan maksimum minimum, varian, standar, deviasi. Para sahabat, kalau Anda bingung apa itu mean, median, modus, bagaimana mencari dan lain sebagainya, silahkan ditelusuri video saya mengenai itu. Distribusi frekuensi ini digunakan baik datanya parametrik maupun non parametrik. Jadi distribusi frekuensi ini dipergunakan hampir untuk seluruh kondisi data. Dan ini merupakan satu teknik analisis deskriptif yang sangat penting yang bisa menggambarkan dengan lengkap. Di samping itu, ada ukuran pemusatan data. Nah, dalam memilih ukuran pemusatan data, tidak setiap analisis deskriptif kita menggunakan mean, median, modus. Tetapi harus melihat skala data. Saya banyak melihat skripsi mahasiswa yang seolah-olah setiap menganalisis data pasti ada mean, median, modus. Padahal tidak demikian. Apabila datanya itu nominal, maka kita hanya menggunakan modus. Bila ordinal, bisa menggunakan median dan modus. Data ordinal, data nominal, itu tidak menggunakan mean. Kenapa? Sebab nominal dan ordinal itu tidak dapat diperlakukan operasi matematik. Silakan diperhatikan lagi pada jenis-jenis skala data itu sendiri. Jadi kalau kita gunakan statistik non-parametrik untuk data nominal, maka ukuran besar data yang kita pakai hanyalah modus. Misalnya, kita akan melihat jenis kelamin. Nggak ada jenis kelamin rata-rata, nggak ada juga median. Adanya hanya modus. Mana yang paling banyak, laki-laki atau perempuan? Demikian pula dengan hal yang lain. Dalam penggunaan statistik deskriptif dengan ukuran penyebaran data, maksimum minimum varian standar deviasi, itu juga sama dengan pusatan data. Melihat sifat skala datanya. Jika data itu adalah nominal atau ordinal, kita cukup pakai maksimum minimum. Tidak pakai varian, tidak juga pakai standar deviasi. Nah, demikian barangkali para sahabat untuk sementara pada tutorial analisis data deskriptif bagian ke-1 tentang analisis deskriptif, macam-macam analisis datanya, kemudian macam-macam analisis deskriptif yang digunakan. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik dan saya yakin Anda dapat. Dan untuk hal yang lain kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Silahkan Anda belajar, mencoba, dan ternyata Anda hebat. Hatur nuhun, sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan tentu saja pada pembahasan yang lain.